segala ilmu yang tersebut itu yaitu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Artinya bermula menuntut ilmu wajib atas tiap-tiap muslim, dan dalil bahwa ma'rifatullah jalla wa ala wa jalla wa azza terdahulu wujubnya dari lain-lain ilmu, yaitu dari kitab Zubat. Awwalu wajibin alal insani ma'rifatul ilahi bistiqani. Artinya yang permulaan wajib atas manusia yaitu ma'rifatullah dengan yakin. Dan dari kitab Khutbah lil Habib Tahir bin Husain, fa'lamu ayyuhal ikhwanu annal asla wal asasa huwa ma'rifatul ma'bud qabla al-ibadati wa dhalika haqiqatu ma'na syahadah. Wallahu a'lam bissawab. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Melanjut daripada pelajaran kitab Sifat 20 karya Mufti Betawi Al-Habib Utsman bin Abdullah bin Aqil bin Yahya, sampai pada perkataan beliau, adapun dalil wujubnya segala ilmu yang tersebut yaitu hadis Rasulullah yang berbunyi talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Dari sini landasan Al-Habib Utsman bin Abdullah bin Aqil bin Yahya bahwasanya menuntut ilmu itu wajib buat kita orang muslim muslimah, buat orang laki yang muslim, buat orang perempuan yang muslim, ya. Terus faridatun ala kulli talabul ilmi. Kenapa makanya talabul ilmi? Perhatikan, ya. Talabul ilmi artinya menuntut ilmu, bukan bahasanya, ya, nanti sudah besar baru nuntut ilmu, nanti sudah ngerti baru nuntut ilmu. Bukan, tapi justru talabul ilmi ini menuntut ilmu itu semenjak lahir sampai mati, nggak ada batasannya. Jadi perkataan ini, ya, nggak harus buat anak-anak. Perkataan ini nggak harus buat orang tua. Perkataan ini bukan harus orang yang dikit lagi meninggal, bukan. Tapi semua yang beragama Islam wajib buat nuntut ilmu. Terlebih lagi, ya, ilmu yang pertama yang kita harus pelajarin adalah mengenal Tuhan, ngerti Tuhan. Jangan baru lahir umur setahun dikenalin artis, jangan, ya. Baru setahun, umur setahun diajarin goyang, jangan, ya. Nah, justru apa? Dikenalin siapa nama Tuhannya, siapa nama nabinya, ya. Ma'rifatullah. Begitu pula juga kita yang lagi belajar, ya. Yang lagi belajar, kenal dulu siapa Tuhannya. Kita mau belajar apa yang tinggi terserah, tapi yang pertama kita yang kenal dulu siapa Tuhan kita, ya. Di sini dikatakan awwalu wajibin alal insan ma'rifatul ilahi bistiqani. Wajib bagi semua manusia, ya, yang pertama kali adalah mengenal siapa Tuhannya dengan yakin, ya, dengan yakin. Oh, Tuhan kita Allah Subhanahu wa taala. Yakin Tuhan kita Allah, yakin, ya. Dan terus, ya, terusnya, dan dari kitab Khutbah lil Habib Tahir bin Husain, apa kata beliau? Fa'lamu ayyuhal ikhwan annal asla wal asas huwa ma'rifatul ma'bud qabla al ibadah. Kata beliau, wahai saudara saya, bahwasanya pondasi, asas, ya, yang pertama kali adalah mengenal siapa yang kita sembah. Sebelum kita ngerjain yang lain, ya, sebelum kita ngerjain sholat, sebelum kita ngerjain puasa, sebelum kita sedekah, semua yang pertama siapa yang kita sembah, ya. Kalau udah tahu, ya, baru silakan yang lain, ya. Ma'rifatul ma'bud qabla al-ibadah.
kita tahu dulu siapa yang kita tuju, baru kita yang ngelaksanain ibadah. Wa dzalika haqiqatu makna syahadah, itulah yang dinamakan hakikatnya makna syahadat. Saya bersaksi bahwasanya tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Ya. Apa bukti dari saksi tersebut? Ya. Bahwasanya kita harus mengenal Allah, bahwa tidak ada lagi yang menandinginya, ya, sebagai Tuhan semesta alam. Nah, itu namanya makna syahadat. Ya. Pernah gak kita kepikiran yang kayak begitu? Gak pernah. Ya. Kita taunya sembahyang ngadep Allah aja, udah selesai. Ya. Gak tahu kita lagi rame kita ingat Allah, lagi sendiri, ayo, ya, lupa. Lagi senang lupa Allah, lagi susah ingat Allah. Udah kerjaannya begitu aja udah. Kita nggak pernah yang namanya, ya, mengenal Allah, ya, lebih dalam lagi, ya. Padahal itu kewajiban kita pertama kali. Artinya ketahuilah oleh kamu bahwa asal agama. Nah, jadi asal agama itu paling bawah, paling dasar, paling pertama, yaitulah mengetahui Tuhan yang disembah sebelum, ya, sebelumnya membuat ibadah padanya, dan adalah pengetahuan itu hakikat makna kalimat syahadat. Dan jika telah diketahui kewajiban ma'rifatullah ta'ala atas tiap-tiap mukallaf, maka diketahui olehnya bahwa artinya ma'rifat yaitu i'tiqad yang jazim lagi muwafaqah pada hak dengan dalil. Nah, ya. Nah, jadi setelah kita tahu mengenal Allah Subhanahu wa taala, ya, terlebih dari sifat wujud, qidam, baqa, mukhalafatul lil hawadis, ya, nanti ada namanya muncul i'tiqad, ya, yang jazim pada hak dengan dalilnya. Nih perhatiin, ya, kalau kita kenal Allah dengan sifat-sifatnya, yang muncullah yakin dalam hati kita yang tetap dengan dalil-dalilnya. Maksudnya apa? Ya, kita yakin sebagai Allah sebagai Tuhan kita, dan itu nggak bisa digoyang. Dan dengan dalilnya itu maksudnya apa? Perhatikan, ya. Dalil adanya Allah Subhanahu wa taala itu apa? Di sini disebutkan adanya langit dan bumi. Sekarang kita nggak usah ke situ, ya. Dalil ya, kita gambaran gini aja. Dalil adanya seseorang di dalam rumah itu apa? Yang pertama, adanya sendal, berarti menunjukkan di dalam adanya orang. Ya. Kok bisa begitu? Ya. Emang udah lihat ada orangnya dalam? Belum. Kok bisa yakin di dalamnya ada orang? Kan ada sendal. Berarti, ya, kita bisa yakin di dalam ada orang dengan satu tanda. Apa? Sendal. Sekarang kita balik ke asal, ya. Kita bisa yakin sama Allah karena ada tanda. Yang paling besar tandanya langit sama bumi. Udah. Paham? Ada lagi, ya. Pepaya atau pepaya? Ya. Kalau matang warna apaan? Ya, warna kuning atau warna kemerahan, ya. Emang tahu itu udah matang? Kan belum dibuka. Karena warna, tanda. Jadi, ya, jadi yakin itu kita meyakini Allah Subhanahu wa taala, nah, dengan dalil. Apa dalilnya? Tanda tersebut apa? Ya, adanya langit dan bumi. Sekarang kita mendekat lagi, ya. Pekerjaan kita nih ada yang namanya ikhtiari, ya. Pekerjaan yang kita lakukan, ada pekerjaan yang kita nggak lakukan. Kalau pekerjaan yang kita lakukan jelas kita yang ngerjain, ya. Tapi kalau pekerjaan yang kita nggak lakukan, ya, seperti apa? Detak jantung,
Siapa yang ngerjain? Kita emang. Bentar ya, aneh berhentiin dulu. Aneh nyalain dulu dah. Nah, emang ada begitu? Napas, ya. Kalau napas kita yang bikin sendiri, ya, aneh mau bikin napas seumur hidup, nggak mati-mati, ya. Tapi nyatanya jantung, nafas, kita nggak melakukan tersebut, nggak mengendalikan tersebut. Berarti yang ngendaliin siapa? Siapa yang ngendaliin? Itu dalilnya ada di dalam diri kita sendiri. Gak usah lihat gunung, gak usah lihat langit. Dalilnya ada dalam diri kita sendiri. Kita yakinin bahwasanya tiada Tuhan selain Allah. Selesai, ya, sampai situ. Itu namanya etikat, keyakinan yang enggak bisa tergoyahkan, ya, dengan dalil. Jadi kalau kita percaya sama Allah, ya, pikirin tuh apa tandanya, apa petunjuknya, ya. Gitu. Nah, terus ya dengan dalil dan artinya ya jazm yaitu i'tiqad, ya, keyakinan yang putus, yang tidak ada syaknya. Nah, jadi jazm itu adalah keyakinan yang enggak putus, yang enggak ada keraguan lagi. Maka bukan sangka-sangka adanya dan bagi jazm itu 4 bahagian. Sebagaimana di bawah ini dinukil dari ibarat kitab Faijiji, ya, adanya. Nah, jadi perhatikan ada 4 tingkatan keyakinan, ya. Yang mana di sini disebutkan pertama jazm muwafaqah pada hak dengan dalil. Maka inilah yang dikata makrifat. Ya. Ini kedudukan kita di mana nih, ya? Level kita di mana nih, ya? Yang pertama dia yakin, ya, dengan hak, yaitu dengan Allah Subhanahu wa taala, dan dia tahu petunjuk-petunjuknya. Ya, makanya orang kalau ngelihat pemandangan, lihat ciptaan Allah, dia enggak puji itu ciptaan, tapi dia ingat Allah. Ya, itu namanya tingkatan makrifat, ya. Dia yakin pada Allah Subhanahu wa taala dengan dalilnya. Yang kedua, jazm muwafaqah pada hak tetapi tidak dengan dalil, maka inilah yang dikata taklid sahih. Seperti kita orang nih, ya, percaya sama Allah, percaya, yakin sama Allah, yakin, ya. Buktinya apa? Kadang kita nggak tahu, ya. Kadang kita ditanya di mana Allah, bingung, ya. Tuhan ente di mana? Bingung, ya. Tuhan ente siapa? Bingung. Percaya Allah, percaya, ya. Sembayang, ya. Tapi ini masih dikatakan taklid sahih, ya. Artinya apa? Keyakinannya masih benar, ya. Yang ketiga, jazm tiada muwafaqah pada hak dengan dalil, maka ini yang dikata jahil murakkab. Yang ketiga, nih perhatikan, ya, dia nggak yakin sama Allah SWT. Dia nggak yakin sama Allah, tapi dia percaya sama dalilnya, ya. Tapi dia percaya sama nih, ya, gambarannya gini. Dia nggak percaya Tuhan, tapi dia percaya alam semesta ini ada yang menciptakan. Dia nggak percaya Allah, tapi dia percaya bahwasanya alam semesta ini ada yang menciptakan. Ya. Dia percaya gelas, ya, tapi dia nggak yakin sama yang menciptakannya. Ini ada yang buat gak deh? Ada, ya, tapi dia nggak yakin. Ya. Apa dia kata, ya? Ya. Nah, jadi yang ketiga ini dinamakan jahil murakkab. Kayak siapa? Kayak orang-orang yang belum dapat hidayah buat, ya, beriman kepada Allah Subhanahu. Banyak gak sekarang orang Orang Kristen masuk masjid, ya, orang di luar Islam, ya,
baca Quran, orang di luar Islam dengerin ceramah. Apa yang dia lihat percaya, ya. Bahwasanya apa yang diomongin itu, ya, dalam Islam tersebut, ya, benar. Dalilnya tahu dia, ya, tapi dia nggak yakin. Ya, namanya jahil murakkab. Yang keempat, yang terakhir, jazim, tiada muwafaqah pada hak, ya, dan tiada dengan dalil, maka inilah yang dikata taklid batil, ya. Yang keempat adalah orang yang nggak yakin sama Allah dan juga dia nggak ngerti apa yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi apa kata orang ini ikut, ya. Agama Buddha benar ikut, agama Kristen benar ikut, ya. Itu namanya nggak ada keyakinan dan juga dia nggak punya dalil, ya. Nah, jadi tiap hari agamanya berubah random kata orang tuh, ya. Pagi Islam, siang Kristen, malam Buddha. Alhamdulillah. Nah, jadi, ya, keyakinan ini ada 4, ya. Kita ada di mana? Yang pertama ma'rifat, ya. Kita yakin sama Allah, ya, dan kita yakin bahwasanya ciptaan ini adalah ciptaan Allah. Yang kedua, ya, kita yakin tapi kita nggak tahu dalilnya yang mana, ya. Tuhan ente siapa? Allah. Buktinya apa? Nggak tahu. Nah, ini namanya orang yang kedua, ya. Tapi dia masih taklid sahih, taklidnya masih benar, keyakinannya masih benar. Yang ketiga, ya, dia punya keyakinan, ya, dia nggak punya keyakinan sama Allah, tapi dia tahu dalilnya, ya. Dia nggak yakin sama Allah, tapi dia tahu alam semesta ini ada yang ciptakan. Nah, ini dinamakan orang bodoh, ya, jahil murakkab. Yang keempat, ya, dia nggak yakin sama Allah atau nggak yakin sama Tuhan dan dia nggak tahu apa dalilnya tentang keberadaan Tuhan atau keberadaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dia dinamakan taklid batil, ya, nggak boleh, atau keyakinan yang salah, ya, keyakinan yang sah. Makanya orang bilang sorga itu buat semuanya. Salah apa benar? Sorga itu buat orang yang berbuat baik doang. Salah apa benar? Hah? Salah apa benar? Salah. Semua orang berbuat baik, apapun agamanya berbuat. Tapi sorga hanya dikhususkan buat orang yang beragama Islam, beriman kepada Allah dan Rasulnya, ya. Jadi nggak bisa orang Buddha, orang di luar Islam masuk ini namanya keyakinan yang salah, taklid batil. Hati-hati makanya, ya. Apalagi kemarin ada yang nanya tuh, ya. Saya agamanya 2, Kristen sama Islam, ya. Supaya bisa masuk surga dengan dua-duanya. Kalau nggak Islam nggak masuk, Kristen nggak masuk, gitu, ya. Kalau Kristennya nggak masuk surga, Islamnya masuk surga. Nauzubillah min dzalik. Ya, ini keyakinan yang salah, taklid batil, ya. Nggak percaya Tuhan, ya, dan juga dia nggak percaya bahwasanya dalil alam semesta ini sebagai ciptaannya. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Jadi gitu, dikit-dikit pikirin, ya, ma'rifatullah, ya, kita kenal Allah, ya. Sebelum kita ngerjain yang lain, ya, kita ingat dulu sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu tadi tuh jantung. Bayangin jantung kalau kita atur sendiri jantung, ya. Napas kalau kita atur sendiri, ya. Nafas yang nggak bisa jeda sekali aja nggak bisa nafas. Kalau jeda sekali, jeda 2 kali, ya, jeda 3 kali, ya, udah kagak bisa baik lagi, ya. Jadi begitu. Nah, itu semua adalah dalil bahwasanya ada yang ngatur. Siapa yang ngatur? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Ya, mudah-mudahan apa yang kita pelajarin pada malam ini, ya, intinya adalah sebelum kita belajar yang lain, kita belajar daripada mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, dan juga mudah-mudahan apa yang kita pelajarin malam ini Allah Subhanahu wa Ta'ala beri kebukaan daripada pikiran kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala beri hidayah taufik kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala beri kemudahan dalam menjalankan perintah dan meninggalkan larangannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala beri kita sehat afiat.
Allah Subhanahu wa taala beri kita daripada panjang umur, keberkahan ilmu, dan Allah Subhanahu wa taala matikan kita dalam husnul khatimah. Sebelum kita tutup, mari sama-sama kita kirimkan suratul Fatihah yang datangnya daripada ana punya nenek ya, Jidah di Banjarmasin yang malam ini tepat haul 1 tahunnya. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah ila ruhi sayyidina wa habibina syafiina Rasulullah Muhammad ibn Abdullah wa alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi. Thumma ila ruh khususan Haja Aisyah bint Usamah, thumma ila ruh Al-Haj Abdul Ghani bin Abdul Muttalib, thumma ila ruh Al-Haj Ahmad Ghazali bin Haji Haris Suli Furuhim. Inna Allah yatakasham bil rahmah wal birra wa bi asrar min warim ulumihim. ونفعل بالدين والآخرة على هذه النية وقلة صالح وكم نصلح ونصل إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. سير أسار الفاتحة.